Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semoga selalu dalam kondisi sehat dan kondisi fit ya, bugar. Dan semoga kita selalu diberikan semangat selalu untuk bisa belajar ya di saat kapanpun dan dimanapun ya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat sebuah video record ya tentang materi lanjutan tentang manajemen kinerja dan kompensasi. Ini untuk memudahkan kita semua untuk bisa belajar tidak tergantung dengan pertemuan virtual dengan Zoom atau platform yang lain, tapi ini bisa kita mendapatkan ilmu juga dengan cara yang berbeda ya, dengan video. Nanti saya akan link YouTube kemudian di share di grup gitu. Setelah ini juga akan kalian mesti isi kuis ya setelah melihat video ini. Link tersebut nanti akan saya share juga di e-learning Perbanas gitu ya. Jadi silakan bisa disimak dengan seksama materi ini dan bisa segera diisi kuisnya nanti. Ya, materi hari ini adalah tentang prinsip-prinsip penilaian kinerja. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang human capital management secara umum, kemudian kita membahas tentang visi dan misi, serta beberapa hal tentang human capital secara umum ya. Di antaranya adalah ketika kita bicara tentang visi dan misi, maka di situ nanti akan berkaitan dengan apa-apa saja kerja yang harus dilakukan oleh para pegawai, oleh para pekerja di sebuah perusahaan gitu. Dari misi ini nanti akan bisa dilihat ya, ketika mereka sudah bekerja apakah pekerjaan tersebut bisa mendukung terhadap misi dan visi perusahaan. Nah, ketika dilakukan penglihatan tersebut, monitoring ya, maka di sana akan terlihat yang disebut dengan kinerja dari pegawai atau dari pekerja ya di sebuah perusahaan. Sehingga pekerjaan yang sudah dilakukan oleh pekerja ini merupakan sebuah hal yang penting dan dia harus dinilai. Karena nanti berkaitan dengan berbagai hal yang lain yang terkait dengan hasil penilaian tersebut ya. Nanti kita akan bahas. Ya, jadi pada materi hari ini adalah kita bicara tentang penilaian kinerja ya. Khususnya terkait dengan prinsip-prinsip penilaian kinerja. Agenda yang akan kita bahas itu ada dua, yaitu pertama adalah manajemen kinerja, kemudian masuk ke penilaian kinerja. Bagi kalian yang sudah bekerja, artinya sudah fokus bekerja di samping kuliah gitu ya, jadi sudah merasakan aura-aura pekerjaan, kemudian melakukan tanggung jawab sesuai dengan job deskripsinya, maka di sana dalam organisasi yang profesional dan termanage dengan manajemen modern, maka dia pasti ada namanya sistem manajemen kinerja. Kemudian juga ada sistem penilaian kinerja. Gitu. Jikapun belum, maka seyogyanya sistem manajemen kinerja dan penilaian kerja ini bisa menjadi sebuah tools, sebuah alat bagi sebuah perusahaan yang ingin dimanage dengan lebih profesional. Begitu. Kita awali dulu dengan apa itu manajemen kinerja. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Ini menurut Bastian ya, tahun 2001, pengertian tentang kinerja. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Jadi sesuatu yang dicapai, kemudian prestasi yang diperlihatkan, dan berhubungan juga dengan kemampuan seseorang. Di pengertian yang lain, yang menurut Mangkunegara, kinerja ini adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ini menurut Mangkunegara gitu ya. Kalau kita lihat lagi misalkan di Kamus
istilah manajemen, di situ lebih singkat lagi bahwa kinerja itulah kegiatan menunaikan tugas atau hasil kerja ya. Ini bukan bahasa tapi hasil kerja atau karya atau kinerja. Di kesempatan yang lain, Prawiro Sentono mengatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang atau suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara legal, bermoral, dan beretika. Jadi kalau kita bicara kinerja, kalau lihat dari beberapa definisi ini, ada beberapa key point ya, ada beberapa keywordnya. Yang pertama adalah bahwa kinerja berkaitan dengan tujuan, misi, dan visi sebuah organisasi, dan sasarannya juga ya. Jadi tujuan, visi, misi organisasi dan sasaran ini atau target organisasi ini adalah sebuah payung besarnya dalam sebuah organisasi baik itu profit maupun non profit. Ya. Tanpa adanya tujuan, misi dan visi organisasi ini, maka sebuah perusahaan organisasi itu akan berjalan tanpa arah. Ya. Dia bisa berjalan ke kanan, ke kiri ya, atau bisa ke atas, ke bawah gitu ya kalau arah mata angin, sesuai dengan kemana angin itu membawanya. Karena dia nggak punya tujuan. Karena dia nggak punya tujuan, sasaran, maka dia bisa jadi dia akan masuk jurang ya organisasi tersebut. Bisa jadi dia akan terperosok di sebuah tempat di suatu waktu tertentu gitu. Dan lain sebagainya. Maka efek negatif sebuah organisasi ketika dia tidak punya visi dan misi organisasi, maka dia tidak punya arah sehingga dia nggak tahu mau kemana. Maka visi dan misi organisasi ini menempatkan posisi pertama dalam melakukan manajemen organisasi, di mana di dalamnya itu adalah manajemen kinerja. Yang kedua adalah kinerja ini berkaitan dengan kemampuan seseorang. Ya, kemampuan seseorang, kalau bahasa manajemen itu adalah kompetensi, kemampuan seseorang yang bisa dipakai oleh organisasi untuk membantu organisasi bisa mencapai visi dan misi organisasi. Itu kemampuan seseorang. Jadi harus ada kemampuannya nih seorang pegawai. Harus punya kompetensi. Karena kalau nggak punya kompetensi maka nggak ada bisa yang dinilai gitu. Dan kinerja ini adalah hasil kerja ya. Hasil kerja berarti dia ada karyanya, ada outputnya ya. Yang disebut dengan produktivitas kerja. Itu bagian dari kinerja. Ya. Jadi yang kedua itu, bahwa kinerja itu terkait dengan kemampuan seseorang atau kompetensi seseorang. Ketiga itu adalah bahwa kinerja ini berkaitan dengan aktivitas pekerjaan yang ditunaikan oleh pekerja gitu ya. Jadi ada aktivitasnya. Jadi nggak hanya sekedar pekerjaan di atas kertas ya, berkaitan dengan job deskripsi, bukan, tapi dia melaksanakan job deskripsi tersebut lalu kemudian melihat apakah itu bisa dilakukan dengan baik sesuai dengan kemampuannya dan bisa dipertanggungjawabkan ya, baik secara legal, bermoral dan beretika ya. Jadi kurang lebih seperti itu poin-poin penting dalam bahasan tentang kinerja. Istilah kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance. Nah, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Jadi kinerja itu bukanlah job deskripsi. Ya. Job deskripsi itu adalah alat untuk bisa mewujudkan kinerja. Jadi kinerja itu adalah hasil dari kerja. Ya. Jadi kinerja itu adalah hasil kerja. Di mana tuh detail pekerjaan itu biasanya ada di job description. Ya, job deskripsi. Nah, konsep kinerja ini dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama adalah kinerja pegawai, yaitu per individu, dan kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi ini dipengaruhi oleh seberapa besar atau seberapa produktif atau seberapa berpengaruhnya kinerja pegawai per individu. Begitu. Ketika per individunya itu punya kompetensi yang bagus, produktivitasnya bagus, tanggung jawab terhadap pekerjaannya bagus, menghasilkan kontribusi yang besar, ya, bagi dirinya, maka dia akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Jika ada berapa unit di sebuah organisasi dan semuanya itu bisa mencapai tujuan dari setiap unit, maka secara langsung otomatis maka itu akan meningkatkan dari kinerja
organisasi. Menurut Dut, definisi manajemen kinerja itu adalah suatu proses kerja dari kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana proses kerja ini berlangsung secara berkelanjutan dan terus-menerus ya. Menurut Dessler, manajemen kinerja adalah proses mengkonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama yang bertujuan memastikan kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. Tadi di awal bicara tentang kinerja, yaitu hitungannya setiap pribadi ya. Setiap pribadi harus punya kontribusi ya. Nah, kontribusi yang dihasilkan itu adalah atau yang diberikan itu adalah disebut dengan kinerja. Nah, untuk mencapai kinerja tersebut itu ada prosesnya, ada sistemnya, ada mekanismenya. Itu disebut dengan manajemen kinerja. Untuk bisa melihat nih, apakah memang benar kinerja dari pegawai-pegawai yang ada itu sudah memenuhi harapan dari perusahaan. Jadi secara mendasar, manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan dimulai dari perencanaan kinerja, pemantauan atau peninjauan kinerja, kemudian penilaian kinerja dan tindak lanjut berupa bisa pemberian penghargaan atau mungkin hukuman. Gitu. Jadi ini adalah flow dari sebuah manajemen kinerja. Diawali dengan perencanaan kinerja, lalu kemudian pemantauan ya, atau monitoring, kemudian dari pemantauan itu kemudian dilihat atau dinilai kinerjanya, dan setelah nilai kinerja itu dilihat maka tindak lanjutnya adalah ada dua, dia bisa diberikan reward atau punishment gitu. Reward atau punishment. Reward ini macam-macam bentuknya, ada mungkin promosi, kenaikan gaji, bonus ya. Hukuman ini bisa jadi mungkin dia nggak naik gaji gitu ya, atau mungkin dia demosi itu penurunan pangkat, atau pembinaan ya, dikasih surat peringatan misalkan. Itu adalah salah satu bentuk dari hukuman atau punishment. Itu dasarnya ada, itu dasarnya adalah penilaian kinerja. Maka bagi seorang pegawai, kinerja ini penting ya, dan bagi organisasi juga penting ya. Pegawai secara pribadi dia harus punya kinerja yang bagus sesuai dengan harapan dari organisasi, dan bagi perusahaan maka manajemen kinerja ini juga perlu ada dan sangat penting untuk bisa melihat organisasi yang dikelolanya ini apakah punya kinerja yang bagus atau enggak gitu. Jadi saling berkaitan ya, antara pegawai dan organisasi. Dan rangkaian kegiatan tersebut harusnya dilakukan secara berkelanjutan. Ya, ini ada siklusnya ya, ada siklusnya. Jadi penilaian kerja itu ada siklusnya, biasanya setahun sekali ya. Ada yang setahun 2 kali. Biasanya itu ada penilaian tengah tahun ya, ada yang penilaian akhir tahun gitu. Full year appraisal biasanya. Kalau bahasa human capitalnya ini penilaian kinerja disebut dengan performance appraisal ya, penilaian kinerja pegawai. Apa tujuan manajemen kerja? Kurang lebih ada 3. Pertama adalah dia punya tujuan strategik atau tujuan strategis. Manajemen kerja harus mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan strategi tersebut perlu mendefinisikan hasil yang akan dicapai, perilaku, karakteristik pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan strategi, mengembangkan pengukuran dan sistem umpan balik terhadap kerja pegawai. Gitu. Nah ini biasanya yang membuat ini adalah perusahaan ya. Dia akan bikin misalkan di sebuah unit tertentu, dia mendefinisikan dia punya target dari unit tertentu itu apa. Kalau dia misalkan bagian finance atau bagian marketing ya, divisi marketing, maka dia harus mendefinisikan dulu hasil yang jadi targetnya apa nih divisi marketing. Kemudian perilaku apa yang mesti ada nih dari setiap pegawai di sana. Kemudian karakteristik pegawai yang dibutuhkan itu apa? Ya. Kemudian sistem pengukurannya seperti apa? Kalau marketing biasanya itu pencapaian penjualan, ya. Sales achievement itu seperti apa? Mekanisme. Kemudian sistem umpan balik terhadap kerja pegawai itu seperti apa? Itu mesti dipikirkan oleh biasanya itu top management yang membuat itu. Kemudian tujuan administratif adalah menggunakan informasi manajemen kerja, khususnya evaluasi kerja untuk kepentingan keputusan administratif seperti penggajian, promosi, pemberhentian pegawai dan lain-lain. Nah, jadi dari penilaian kinerja ini nanti akan ada scoring ya,
Scoring itu nanti dikategorikan. Scoring misalkan scoring A, maka dia dapat bonus misalkan setengah kali. Oh, dapat bonus 2 kali, 1 kali gitu ya. Kalau di perbankan biasanya tuh pakai sistem performance appraisal 1 sampai 5 ya. Kalau 1 sampai 2, 2 ke bawah, maka dia tidak dapat bonus gitu. Bahkan dia dapat surat pembinaan, surat peringatan supaya dinaikkan lagi kinerjanya. Tapi kalau misalkan 2 ke atas ya, 3 ke atas, maka dia dapat dapat bonus ya, dapat kenaikan gaji gitu. Kalau dia bagus banget sampai 5, maka dia bisa saja dapat promosi. Kemudian ketiga adalah tujuan pengembangan. Karena kinerja itu bisa dilihat ketika dinilai, misalkan ada kekurangan-kekurangan yang harus dilengkapi. Ya, baik itu teknis maupun non teknis. Maka dari situ bisa dibikin ya program pengembangan untuk memperlengkapi kapasitas pegawai yang masih ada gap, masih ada kekurangan. Sehingga dia nanti kedepannya diharapkan lebih bisa berhasil lagi berkontribusi terhadap perusahaan. Jadi ini tujuan manajemen kinerja. Jadi nggak main-main ya manajemen kinerja ya. Dan tujuan manajemen kerja adalah menciptakan budaya para individu dan kelompok untuk memikul tanggung jawab bagi usaha peningkatan proses kerja dan kemampuan yang berkesinambungan. Ernst Sofyan tahun 2008. Dia menciptakan budaya para individu dan kelompok untuk bisa memikul tanggung jawab untuk bisa meningkatkan proses kerja dan kemampuan dari prosesnya dan kemampuan secara pribadi. Gitu ya. Jadi istilahnya tuh improvementnya itu juga ada di sini ya manajemen kinerja ya dari sisi penilaian kinerja. Lalu kemudian apa ruang lingkup manajemen kinerja? Program manajemen kinerja ruang lingkupnya cukup besar ya, bisa menyeluruh atau menggarap semua bagian fungsi dari sebuah organisasi. Dan program ini menjamah semua elemen unsur atau input yang harus digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi tersebut, bukan hanya manusia, tapi perlengkapan, biaya, ya, proses, mekanisme manajemen dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang mendukung supaya kinerja ini bersifat strategik dan bisa menghasilkan kontribusi yang positif. Elemen tersebut adalah teknologi, metode kerja, kualitas input ya termasuk material, kualitas lingkungan fisik, keselamatan kerja, kesehatan kerja, layout tempat kerja dan kebersihan misalkan, iklim dan budaya organisasi, kompensasi dan imbalan. Ini adalah faktor-faktor elemen yang berpengaruh terhadap manajemen kinerja. Kegiatan dengan ruang lingkup tersebut itu merupakan sebuah proyek besar dan melibatkan hampir semua orang dan harus ditangani oleh pemimpin puncak organisasi. Kalau dalam organisasi financial service ya, jasa keuangan ya misalkan, maka sebuah perusahaan itu dianggap kinerjanya bagus ketika dia punya rasio-rasio keuangan yang bagus. Rasio profitabilitasnya misalkan dia bagus. Rasio liabilitasnya tentang bagaimana dia bisa membayar beban-beban kewajiban-kewajiban dengan baik, maka juga termasuk dari kinerja perusahaan. Tapi untuk bisa mendapatkan profitabilitas yang bagus, yang meningkat ya, dia harus ada sistem ini. Gitu. Jadi seperti efek domino ya. Tujuannya adalah untuk bisa profit bagus, rasio profitabilitasnya bagus, maka orang-orangnya juga harus ditreatment. Nah, salah satunya adalah memonitoring kinerja mereka masing-masing. Nah, program manajemen kerja berdasarkan adalah sebuah proses dalam MSDM atau Human Capital Management yang terdiri dari 5 kegiatan utama ya. Pertama, merumuskan tanggung jawab dan tugas yang harus dicapai oleh karyawan dan tersebut disepakati bersama. Jadi di awal itu ada namanya goal setting. Goal setting biasanya itu di awal tahun atau di akhir tahun untuk tahun berikutnya. Dilihat tuh goal settingnya apa saja yang harus dikerjakan oleh pegawai. Nah, itu disepakati bersama oleh manajer atau atasan. Yang kedua, menyepakati sasaran kerja dalam bentuk hasil yang harus dicapai oleh karyawan untuk kurun waktu tertentu. Termasuk dalam tahap ini adalah penetapan standar prestasi dan tolak ukurnya. Gitu. Yang ketiga, monitoring. Melakukan koreksi, memberikan kesempatan dan bantuan yang diperlukan oleh bawahan. Keempat, menilai prestasi karyawan dengan cara membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar atau tolak ukur tertentu sebelumnya. Dalam tahap lain ini harus cakup pula kegiatan mengidentifikasikan bidang-bidang yang ada dan dirasakan terdapat kelemahan pada orang yang dinilai.
Kelima, memberikan umpan balik pada karyawan yang dinilai dengan seluruh penilaian dilakukan. Jadi ketika ada penilaian kerja itu biasanya tuh tengah tahun, atau biasanya tuh kalau untuk one on one ya istilahnya, umpan balik jadi antara manajer atau atasan dengan uh, orang yang bekerja di bawahnya itu, atau disebut juga biasanya ada pimpinan unit kerja ya, dia berbicara ya mengenai tentang kerja karyawan tersebut ya. Apa yang kurang, apa yang lebih, apa yang bagus, apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Ini adalah proses manajemen kerja yang seyogyanya dilakukan oleh perusahaan. Idealnya seperti ini. Manfaatnya apa manajemen kerja? Pertama, dia bisa meningkatkan prestasi kerja karyawan gitu. Ketika ada insentif-insentif, ketika kinerjanya bagus, maka dia bisa meningkatkan motivasi, karena salah satu motivasi orang bekerja itulah dia bisa mendapatkan kesejahteraan, kompensasi yang sesuai. Dua, meningkatkan produktivitas ya. Ketika orang udah tahu bahwa kekurangannya seperti apa, kemudian dia dilengkapi itu kekurangannya itu, kemudian dikejar untuk memberikan kontribusi yang lebih banyak, maka dia bisa meningkatkan produktivitas. Ketiga, merangsang minat pengembangan pribadi. Misalkan dalam sesi one on one dia dikasih tahu kekurangannya apa, dia bisa melakukan peningkatan skill ya, baik yang teknis atau mungkin non teknis. Keempat, membantu penyusunan program pengembangan karyawannya bagi top manajemen atau bagian manajemen ya. Akan dilihat identifikasi kira-kira ini pegawai ini kekurangannya apa aja sih. Mungkin ada beberapa hal tentang managerial skill, kemudian technical skill yang perlu dikembangkan, yang perlu diberikan kayak pelatihan-pelatihan dan development ya. Kelima, sebagai alat sarana dalam kebijakan sistem imbalan gitu. Jadi kinerja yang bagus ya, mungkin dia akan punya sistem imbalan yang meningkat, naik gaji atau dapat bonus atau dapat benefit yang lain. Karena memberikan ruang komunikasi antara pegawai dengan perusahaan terkait pekerjaan gitu. Karena penilaian itu harus clear ya, diberikan secara langsung oleh atasan kepada bawahan. Ini adalah manfaat manajemen kinerja. Nah, itu secara umum tentang manajemen kinerja. Lalu kemudian ketika sudah pekerjaan dilakukan, kemudian kinerjanya sudah kelihatan, maka dia harus dinilai oleh atasan. Setiap organisasi pada dasarnya telah mengidentifikasi bahwa perencanaan prestasi dan terciptanya suatu prestasi organisasi mempunyai kaitan yang sangat erat dengan prestasi individual para pegawai. Prestasi kerja organisasi merupakan hasil dari kerjasama antara pegawai yang bersangkutan dengan organisasi di mana pegawai tersebut bekerja ya. Untuk mencapai prestasi kerja yang diinginkan, maka tujuan yang diinginkan, standar kerja yang diinginkan, sumber daya pendukung, pengarahan dan dukungan dari manajer dan pegawai bersangkutan menjadi sangat vital. Jadi nggak cuma sekedar dikasih target tertentu ya untuk bisa melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan job deskripsi, tapi juga manajemen juga memberikan standar yang clear ya. Kalau dia marketing, maka ketika kamu misalkan bisa achieve meningkat ya penjualan misalkan meningkat 10% dalam 1 tahun, maka dia akan langsung dapat nilai performance appraisialnya 4 misalkan gitu. Nah kalau udah 4 ya, kalau di perbankan ya itu bisa bisa bonusnya bisa beberapa kali lipat gaji gitu ya, misalkan seperti itu. Sumber daya pendukungnya juga harus ada ya, misalkan laptop yang teknis ya, laptop, kemudian kalau dia mesti rapat keluar daerah dia ada transportasinya gitu ya, ada kendaraan operasional yang mendukung dia untuk bisa melaksanakan tugas dia gitu. Ada arahannya yang clear dan tidak ada hambatan komunikasi, dan dukungan dari manajer lini pegawai. Dan manajer harus mensupport ya. Jika dia ada inisiatif tertentu, maka manajer ini di samping dia harus tahu, maka dia bisa memberikan support untuk bisa melengkapi kira-kira inisiatif tersebut memungkinkan apa tidak untuk dilaksanakan. Karena ide ini bisa berkembang, seorang pegawai bisa secara terbuka memberikan gagasan-gagasan yang cemerlang begitu, yang dipakai buat memudahkan proses kerja atau bisa meningkatkan hasil kerja dari sebuah unit. Penilaian kinerja menurut Mondi Danoe
adalah penilaian prestasi kerja sebagai suatu sistem yang bersifat formal yang dilakukan secara periodik untuk mereview dan mengevaluasi kinerja pegawai. Jadi dilakukan secara periodik. Jadi ada mid-year appraisal dan full year appraisal. Ada tengah tahun, satu semester, ada yang akhir tahun. Gitu. Kalau tengah semester dia masih kurang bagus, maka dia bisa kejar tuh sampai akhir tahun. Ya. Kemudian sedangkan Irawan berpendapat bahwa penilaian prestasi kerja adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seorang setelah dilakukan secara berkala. Jadi harus ada tolak ukur tertentu ya. Nanti mungkin saya minta dan kesempatan ya, saya coba minta sharing ya dari kalian semua tentang seperti apa penilaian kinerja yang dilakukan di perusahaan masing-masing ya. Gambaran umumnya saja ya, kalau misalkan ada yang konfidensial dan tidak bisa diceritakan, paling tidak secara umum saja. Menurut Alwin, sasaran proses kerja adalah untuk membuat karyawan memandang diri mereka sendiri seperti apa adanya, mengenali kebutuhan perbaikan kerja dan untuk berperan serta dalam membuat rencana perbaikan kinerja. Sehingga bisa diringkas bahwa tujuan umum penilaian kinerja ini adalah mengevaluasi dan memberikan umpan balik konstruktif kepada para pegawai yang pada akhirnya mencapai efektivitas organisasi. Jadi evaluasi, umpan balik, tapi umpan balik yang konstruktif, bukan yang destruktif dan memotivasi, bukan, tapi harus yang konstruktif ya. Harus diberikan motivasi ini orang-orang yang mungkin yang kinerjanya masih kurang ya. Dan itu bisa mengkonstruksi lagi ya. Yang tadinya mungkin nggak bagus, konstruksinya jadi bagus. Dan di sini ada beberapa fungsi penilaian kinerja. Yang pertama adalah evaluatif, kedua formatif, ketiga feedback, empat manajemen by objektif, kemudian setelah review, succession planning, dan terakhir maintaining of fairness. Kita lihat satu-satu. Fungsi sumatif atau evaluatif berhubungan dengan rencana pengambilan keputusan bersifat administratif ya. Biasanya buat kenaikan pegawai, gaji pegawai ya, memberikan reward, penghargaan, promosi, dan bisa juga dengan mutasi pegawai. Kemudian fungsi formatif berkaitan dengan keterampilan pegawai dan memfasilitasi keinginan pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka. Ya. Khususnya untuk mengidentifikasi pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai. Dan manajer berperan sebagai konsultan siap untuk memberikan pengarahan dan pembinaan untuk kemajuan pegawai. Jadi fungsi penilaian kerja itu begitu. Jadi nggak boleh manajer ini ketika ada pegawai yang kira-kira dia pengen berkembang, jangan ditahan, jangan diblok. Ya. Jika memang perusahaan punya kemampuan untuk itu, meskipun mungkin dari sisi biaya ya masuk gitu ya budgetnya, biarkan mereka untuk bisa berkembang gitu ya, menambah kemampuan dan skill mereka. Ketiga, memberikan feedback bagi pegawai agar efektif. Masukan yang diberikan kepada pegawai harus jelas, deskriptif, objektif, dan konstruktif. Kemudian manajemen by objektif. Manajer menentukan target dan tujuan yang harus dicapai oleh setiap bawahan. Target dan tujuan tersebut harus disetujui oleh kedua belah pihak dan evaluasi dilaksanakan berdasarkan hal-hal yang sudah disetujui bersama. Jadi goal setting itu ada tanda tangan tuh biasanya, tanda tangan pegawai dan tanda tangan atasan bahwa mereka sepakat untuk mengerjakan job-job ya sesuai dengan yang ada di goal setting. Ya, biasanya seperti itu. Kalau di bank tuh namanya goal setting. Itu perencanaan kinerja. Yang kelima adalah salary review. Hasil dari penilaian digunakan untuk menentukan apakah seseorang akan mendapatkan kenaikan gaji atau penurunan gaji. Gitu. Keenam, succession planning. Membantu manajer dalam membuat daftar pegawai yang memiliki keterampilan dan kemampuan tertentu. Sehingga jika ada posisi yang kosong, manajer bisa dengan cepat menunjuk seorang untuk menggantikan. Dan ini harus kuat di database-nya. Jadi ketika penilaian kerja itu ada beberapa orang, misalkan dengan nilai 1 sampai 5, yang 4 dengan kemampuan apa ya, deskripsi yang sudah dikerjakan, maka dia bisa didahulukan ya, untuk mengadakan posisi orang yang lain. Ketujuh adalah mempertahankan keadilan atau maintaining fairness ya, suatu hal yang wajar jika seorang lebih menyukai seorang dibanding orang lain. Penilaian pegawai dapat mengurangi terjadinya hal tersebut, misalnya dengan melibatkan atasan dan atasan langsung kita untuk ikut secara acak dalam proses penilaian. Jadi menjadi sebuah hal yang biasanya juga ada ya ketika dislike and like ya, itu ada di
pekerjaan kita, dan itu bisa mempengaruhi sebenarnya terhadap penilaian. Maka ada sistem penilaian ini adalah untuk bisa mengeliminasi hal-hal tersebut. Ya, makanya nanti ada penilaian pegawai itu nggak hanya dari pegawai, tapi dia bisa bertanya kepada yang posisi yang pairing ya. Jika dia seorang atasan, dia bisa tanya ke teman yang pairing, bagaimana menurut Anda ya sebagai pairing saya satu level gitu melihat si anak ini, untuk supaya objektif, jadi nggak berdasarkan subjektivitas ya, karena di situ bisa jadi ada like and dislike. Nah itu harus dihilangkan ya, karena itu bisa jadi nggak adil ya. Ada yang kerjanya bagus tapi karena secara pribadi profil ya kita tidak sukai, tapi kerjanya bagus, maka kita nilainya direndahkan gitu cara penilaiannya. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi harus adil ya, harus adil. Nah, aspek penilaian kerja itu kurang lebih ada 3: teknis, konseptual, dan hubungan interpersonal. Ini secara garis besar ya. Kemampuan teknis, kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan digunakan untuk melaksanakan tugas, staf, pengalaman, dan pelatihan yang diperolehnya. Misalkan membuat laporan keuangan, ya, menggunakan rumus-rumus komputer, aplikasi Microsoft Excel, misalkan membuat presentasi PowerPoint, itu termasuk kemampuan teknis. Ya. Menganalisis risiko pembiayaan atau kredit, itu kemampuan teknis. Kemampuan konseptual itu kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan penyesuaian bidang gerak-gerik dari unit masing-masing ke dalam bidang perusahaan secara menyeluruh. Yang intinya individu tersebut memahami tugas, fungsi, tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan. Konseptual berarti dia bisa menganalisa permasalahan-permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dengan analisa tersebut dia bisa mengambil sebuah kesimpulan sehingga dia bisa mengambil sebuah keputusan yang berupa kebijakan-kebijakan ya, atau inisiatif-inisiatif tertentu. Nah, kemampuan disebut dengan kemampuan konseptual atau managerial skill ya. Yang ketiga, kemampuan hubungan interpersonal, yaitu kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, memotivasi karyawan, melakukan negosiasi, dan lain-lain. Ini hubungan interpersonal antar pegawai. Bagaimana ketika dia sebuah project, dia bisa nggak berkolaborasi dengan tim yang lain, mungkin beda divisi. Bagaimana dia untuk mengorganize orang-orang dengan divisi yang berbeda ya, untuk bisa menyelesaikan proyek tersebut. Nah itu akan dinilai itu. Nah itu akan bisa dilihat nanti, misalkan ada proyek, hasil produknya seperti apa, hasilnya akan dinilai apakah sukses apa enggak gitu. Apakah mencapai target yang diharapkan apa enggak, itu bisa dilihat. Nah itu hubungannya nanti dalam proses itu adalah tentang bagaimana dia mengkolaborasikan pekerjaan tersebut dengan orang-orang yang punya divisi yang berbeda ya, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu di tahapan awal tentang penilaian kinerja. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya tentang apa itu penilaian kinerja dan bagaimana mekanismenya secara umum. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa saja sih metode jenis-jenis metode penilaian kinerja, sehingga kalian bisa tahu ketika jadi manajer dan berkaitan dengan ini kalian tahu apa yang harus dilakukan. Baik, setelah ini jangan lupa untuk mengisi kuisnya ya, segera diisi karena itu sebagai bukti kehadiran dengan mengikuti sesi materi video ini. Baik, itu saja dari saya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.